Lulu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan saya dan Mbak Agi nih dari Harus Point dan juga gabungan dengan eh, Off the Record. Gitu ya Mbak Agi ya. Gimana Mbak Agi kabarnya? Iya, Sehat? Ya. sehat. Alhamdulillah. Justru saya mau menanyakan kepada Mas Herso itu tampaknya eh s- eh, berangin sekali ya. Itu Ya. daun-daun di belakang tampak bergoyang-goyang dingin kayaknya ya. Ya. Oke, udara di kota Boston sekarang ini sekitar 10 sampai 11 derajat, jadi cukup dingin. Tapi kita coba update ya, mungkin walaupun nggak terlalu panjang ya. Saya melihat perkembangan di Mhm. tanah air itu menarik juga soal Ya, Ferdi Sambo ya Mbak Egy ya. ya. Ya itu Mhm. menarik dia. Dia kuliah lagi S2 dan yang diambil tuh soal teologi Mbak Egy ya. Menarik ini Pak. Ini semacam pertobatan gitu kelihatannya Mbak Egy ya. Iya, betul Mas Irsu. Jadi memang setiap warga lapas, ini kan dia sekarang mendekam di lapas Cibinong kelas 2A, Jawa Barat begitu ya. Dan setiap warga lapas itu memiliki hak untuk misalnya hak pendidikan seperti itu. Yang pada umumnya sih sebetulnya yang banyak itu paket ABC ya biasanya. Mhm. Karena supaya mereka ketika bermasyarakat kembali, mereka sudah siap dan memiliki ijazah begitu dan Ya. berbagai keterampilan lainnya. Nah, Verdi Sambo ini menjadi viral gitu Mas Hersu. Yang pertama adalah karena memang dia napi kasus pembunuhan. Dan vonis ini kan sangat berat. Sebelumnya dia divonis hukuman mati di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian naik ke Mahkamah Agung dan vonis inkrah yang terakhir adalah 20 tahun. Sementara istrinya dari 20 tahun dipangkas menjadi 10 tahun begitu. Dan untuk 20 tahunnya Verdi Sambo ini tidak tidak mendapatkan kesempatan begitu ya untuk pemangkasan hukuman remisi dan sebagainya. Sementara kalau istrinya kita tahu ya kalau tidak salah pada Natal ya tahun yang lalu mendapatkan remisi misalnya 1 bulan gitu. Kalau Verdi Sambo kan tidak gitu. Nah, yang menjadi viral yang kedua ini adalah karena saat ini kita ketahui dan ini menjadi heboh juga Mas Herisu keadaan dari Komarudin Simanjuntak yang kita tahu ketika itu menjadi Ah, pengacara dari ya. Nofriansah Yosua ya, Brigadir J atau Brigadir Yosua. Keadaan kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Jadi beliau yang dianggap sebagai pahlawan keadilan ketika itu kita tahulah seperti apa dia itu apa namanya upayanya dikuyok-kuyoknya seperti apa gitu ya, mendapatkan banyak sekali ancaman menghadapi para jenderal ketika itu dan saat ini dia terbaring lemah begitu. Nanti mungkin kita bisa lihat videonya. Sebetulnya video ini sudah banyak bertebaran di media sosial dan tapi kita bahas dulu soal Verdi Sambo ini. Oke, oke. Tapi apa yang salah dengan Ferdi Sambo? Bukankah orang yang kendati dia di dalam penjara, dia masih berhak dong untuk Mhm. mendapatkan Mhm. pendidikan. Apalagi sekarang ngambilnya S2 gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya, ini yang diambil ini S2 Mas Hersu. Jadi coba saya lihat ini Magister S2 Teologi ya Ah, di Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia. ya. STTGGI begitu ya. Itu Dan kemudian berarti dia dia ini apa mau jadi pendeta mungkin kelihatannya rencananya ya. Kalau kalau dari apa namanya dari target yang ada di website dari STTGI begitu itu kan ada target lulusan S1 apa target lulusan S2 itu apa seperti itu ya Mas Hersu. Nah ini terlihat di situ bahwa untuk coba saya bacakan untuk magister teologi ya ini profil lulusannya diharapkan menjadi gembala atau pastoral gereja atau penyuluh perintis atau pendiri pimpinan gereja atau pimpinan yayasan Kristen atau perguruan tinggi, dosen, peneliti dan misionaris gitu. Ini barangkali mungkin misalnya dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bermasyarakat kembali, tapi kan ada masyarakat yang lebih kecil yaitu masyarakat di dalam lapas kan Ya, kurang lebih demikian ya. gitu. Oke, luar biasa semangatnya Pak Ferdi Sambo ini. Tapi memang kadang-kadang banyak orang melihat miring, oh ini dapat keistimewaan dan sebagainya. Tapi saya kira nggak seperti itu ya Mbak Gia, karena memang kendati mereka tuh fisiknya mereka ditahan di dalam LP, tapi kesempatan mereka untuk belajar, untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Kalau saya sih melihatnya, apalagi kemudian yang diambil adalah sekolah teologi, ya mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian dari pertobatannya Pak Ferdi Sambo. Kan gitu ya Mbak Agi ya. Tapi apa yang jadi yang banyak disoroti oleh netizen itu?
Iya, masalahnya juga banyak isu miring kan Mas Hersu selama ini ya, bahwa yang kita tahu apa kasus yang ada pada Gayus Lumbun puluhan tahun yang lalu, Hmm. begitu juga pada kasus-kasus yang lainnya, apa namanya, orang dalam tahanan tapi kemudian ketemu di restoran, ketemu di tempat-tempat wisata apa dan sebagainya begitu. Jadi banyak sekali yang skeptis bahwa Verdi Sambo ini sebetulnya tidak ada di dalam tahanan. Orang menduga-duga tuh seperti Oh, itu, oke. walaupun belum ada, mereka belum bisa membuktikan ya, tapi Nah, kalau kita kuliahnya melihat ini komentar-komentar kuliah online atau kuliah langsung daring, ya kuliah daring? online, Mas Ersu. Kampusnya ini ada di sebuah apartemen, kalau tidak salah ada di daerah Tanah Abang begitu ya. Hmm. Jadi ini kuliahnya kuliah online begitu. Nah, yang apa namanya, yang menarik lagi juga coba saya lihat Mas Irsu dari pangkalan dikti ya. Ini kita bisa menemukan di media sosial. Jadi saya sendiri tidak membuka pangkalan data dikti. Ini sudah banyak netizen yang men-screenshot. Hmm. Coba misalnya dari Your Speaking Partner, itu sebuah akun, nama sebuah akun, dia mengunggah itu dan kemudian dia mengatakan bahwa terdapat foto yang bertuliskan jurnal Locus yang ditulis oleh Verdi Sambo berjudul Pengaruh Entrepreneur Kristen sebagai upaya pencegahan fraud risk management. Wah, Ini keren, menarik nih. keren. Jadi manajemen resiko Hmm. untuk pencegahan penipuan ya, fraud itu kurang lebih Fraud, begitulah korupsi penipuan. juga ya, fraud itu bisa korupsi juga. Masuk ke Ya. situ, iya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat dari pangkalan data pendidikan tinggi, eh, dia masuk 1 Juli 2024, Oke. kemudian sebagai peserta didik baru dan apa namanya belum lulus ya. Hmm. Nah, ini komentar, coba kita lihat Mas Heru, komentarnya banyak sekali nih. Coba kita lihat. Oh, komentar pertama di bawah tadi yang dia sudah memiliki jurnal begitu ya. Kapan penelitiannya? Katanya begitu. Lah, iya ya gitu. Maksudnya mungkin penelitiannya ini kan soal entrepreneur Kristen begitu ya. Kalau seandainya sesuatu itu biasanya based on ada yang wawancara, ada yang Wawancara. berdasarkan kurasi lewat Hmm. digital gitu ya, Oh, lewat cara biar media daring juga digital, bisa kan internet. sebenarnya ya. Lewat daring, wawancara daring juga bisa seperti itu ya. Kita bukan membela Verdi Sambo, tapi kalau Enggak, saya enggak membayangkan ya. mungkin yang dilakukan seperti itu begitu. Tapi yang namanya netizen kalau melihat seperti ini, loh, apakah Verdi Sambo mendatangi mereka keluar dari lapas kan seperti itu. Nah, yang menarik lagi Mas Hersu dari netizen ini yang mereka ini pemikiran publik ya. Publik ini kan campur-campur. Ada yang usia muda, ada yang usia sudah tua, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, macam-macam. Tapi artinya ini apa ya? Komentar publik. Coba saya bacakan. Enak ya napi di Konoha. Emang benar hukuman mati. Menurut Kompas nggak jadi vonis mati, jadi seumur hidup. Iya. Ini saling bersahutan netizen. Hmm. Sumpah, jurusannya teologi kan dia sambil menangis. Lah, kok narapidana dapat beasiswa aneh banget. Banyak di luar sana anak pintar yang tak mampu, yang pantas mendapatkannya tapi nggak dapet. Oke. Say it louder, Kak, katanya. Katakan itu dengan keras. Keren malah dia mengatakan itu. Kelas, kapan lagi punya waktu kuliah teologi dari dalam lapas? Iya nggak, abang-abang sekalian gitu. Habis ini bakal diundang berbagai macam gereja sih. Siapa yang berkomentar? Brian Soisa namanya ya. Kemudian dia mengatakan, waktu apply beasiswa nggak disuruh ngumpulin SKCK. Hmm. Iya ya, biasanya kalau beasiswa itu kan ngumpulin CSKCK dan kita bisa nggak lolos kalau SKCK-nya tidak baik. Kalau ini pasti SKCK-nya kan juga statusnya sebagai napi untuk sebuah kasusnya pembunuhan pula. Guna SKCK buat apa katanya? Ada juga mengatakan, sementara para pencari beasiswa di luar sana harus pakai SKCK. Rupanya SKCK ini rame banget ya dipersoalkan. Pak Nadiem, jangan lupa minta beasiswa, tiket umroh, sama pindah negara. No, di penjara aja bisa kuliah. Pak Nadiem juga punya hak yang sama. Bapak nggak bunuh orang, yang bunuh orang aja bisa kok kuliah sambil di penjara. Waduh, ini langsung dikaitkan dengan Jangan, Nadiem. Karena jangankan Nadiem ini juga Mbak ya, viral. ya. Jangankan soal Mhm. Pak, ya Pak, ini Pak, apa tadi Ferdi Sambo. Kemarin ketika Jumhur Hidayat dilantik menjadi menteri pun banyak mempersoalkan diri ex napi. Orang lupa bahwa Ya. dia tahanan politik.
Jadi dua dua yang berbeda ya, tahanan politik dengan tahanan ini. Ini bukan soal kelakuan baik, justru dia berkelakuan baik dan kemudian dihukum oleh rezim, kan gitu. Ya, iya. Betul, iya, iya. Sebenarnya aturan ini bagus ya Mas Hersu, Bagus bagaimana dong, ya sebenarnya. seorang napi mendapatkan hak Yes, untuk pendidikan. betul. Dan tidak hanya napi, yaitu seorang dosen gitu ya, yang kemudian dia menjadi napi pun. Kalau saya lihat misalnya Pak Romi Dahuri dulu Ya. ketika dia kan profesor begitu, mahasiswanya tetap Datang, datang dan datang ke ya, penjara, ya betul, ya. datang ke penjara dan memberikan bimbingan Ya. untuk apa namanya untuk tesisnya misalnya seperti itu. Jadi Ya. tetap ada hak sipil yang bisa dilakukan di Ya, dalam penjara. ini saya kira gini ya, sebenarnya itu aturan yang berlaku secara umum dimanapun di dunia ini seperti itu. Tapi mungkin prakteknya di Indonesia itu sekarang muncul public distrust gitu loh ya Mbak Agi ya. Yang ini Betul. karena merasa oh ini pasti diistimewakan yang lain dia, ya apa boleh buat itu seperti itu, dan tentu untuk menghilangkan semua itu perlu proses, dan kita perlu juga pemerintah akan menunjukkan bahwa pemerintah serius kok yang soal-soal beginian gitu-gitu loh ya Mbak Agi ya. Jadi jangan Iya. jangan selalu skeptis gitu, misalnya kalau Pak Ferdi Sambo ini ngambil apalagi teologi dan sebagainya, kita berdoa, kita berharap gitu, itu merupakan proses penebusan dosa kan, dan orang kan bisa kan kalau dalam Islam nah kalau kita kan nyebut sampai sampai apa nyawa di Di ujung, tenggorokan. ya, kalau kita masih mau bertobat, orang boleh bertobat loh gitu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Tapi itu suara netizen kita yang menunjukkan betapa masih ada persoalan di pemerintah. Iya. Dan ada muncul Mungkin public karena ini distrust. napi kelas berat, Mas Hersu, di mata Ya, netizen. yes, Kasusnya adalah pembunuhan dan pembunuhan berencana yang ya, melibatkan yang ketika itu mengguncang seluruh Indonesia, bahkan dikatakan ada apa semacam markas markas polisi ya, di dalam Polri begitu ya, 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 yang ya, kita ya, ya. tahulah sepak terjang yang seperti apa, yang Ya. ketika itu bahkan Mabes di eh, dalam Mabes disebutnya waktu Mabes itu. di dalam Mabes, Nah, dan kemudian anak buah yang pro kepada Verdi Sambo ini datang rame-rame dari daerah untuk membela ke Jakarta, dan ada perlawanan. Jadi ada beberapa kelompok di dalam Polri sendiri ketika itu yang kemudian terkuak begitu ya. hmm, Mereka yang pro Sambo dan mereka yang anti Sambo begitu. Jadi memang luar biasa sekali Mas Irstu. oke. Bahkan soal judol apa dan sebagainya ketika itu dikaitkan juga dengan Sambo. Ini coba lagi ya. Ini menarik pendapat dari eh, netizen. Jika memang begitu, apa bedanya warga negara normal dengan narapidana? Jelaskan kepada kami syarat narapidana dapat mendapatkan beasiswa sekolah atau kuliah. Nah, Siapa yang beri beasiswa? Dengan kekayaan dia nggak perlu punya beasiswa. ya, Sehingga perlu diselidiki siapa yang beri beasiswa. Ya, ini kan kalau Pak Ferdi Sambo misalnya dia agamanya Kristen, sekolah tinggi teologi, saya rasa yang memberikan beasiswa ya sekolah tersebut ya. Setahu saya sekolah tinggi teologi Global Glow ini milik dari pendeta Gilbert Lumoindang, Mas oh Yesu. Ini cukup kan cukup terkenal, cukup terkenal terkenal, ya, cukup terkenal. pendeta Kristen yang terkenal, walaupun kontroversial juga dan em, kaya begitu ya dibandingkan dengan Ya, ya, ya. apa namanya pendeta-pendeta yang lain gitu. Wajar dia memiliki apa sekolah seperti ini. Ini lagi ya Mas Yesus saya tambahin. Kipiye toh kok nggak ada syarat SKCK, surat anti narkoba, surat kesehatan jiwa dan sebagainya kok Ya, ya, bisa ya, kuliah walaupun di penjara. Giliran masyarakat biasa tes dipersulit, syaratnya banyak, bingung, sumpah. ya. Ya itu Oke. bagaimana ya kita menjawabnya? Kalau Bukan apa kita yang beasiswa bukan kita yang harus dari menjawab, Mbak. bukan Ini kita yang harus menjawab, betul. PR dari pemerintah untuk menjelaskan, PR, dan betul. yang Mungkin buat kita dari menanggapi saja untuk hal ya, ini. ya. Iya. Yang Jadi bagi ini kita yang jelas terjadi ini public kecemburuan distrust gitu. ya. Dan public distrust yang paling penting ya, seperti itu yang Iya. ya. Oke. Saya kira kita nggak sampai di sini dulu. Kita pindah ke Pak Komarudin sebentar ya. Pak Ini Komarudin, ya, kalau betul. Ini Pak sedih loh. Komarudin gimana? Iya, ini Pak Komarudin, kalau saya lihat saya sendiri melihatnya dari media sosial Mas Hersu ya, ini diunggah dan ini menjadi viral. Sebelumnya kondisi Pak Komarudin ini ada beberapa hari yang lalu lah, saya mendapat video ini, ada yang mengirim dan kemudian tampaknya sudah lebih membaik begitu. Menemui sahabat yang luar biasa ini, teman saya yang kami sayangi, Kamarudin Simanjunta. Penyakitnya sudah mati, dia hidup kembali dengan mujizat Tuhan, ya kan? Pak Kamarudin ini semakin hari dia semakin sehat, semakin segar, puji Tuhan. Dan kami rindu untuk melihat dia, saudara-saudara, bahwa kabar-kabar yang dulu yang menyatakan dia meninggal, penyakitnya lah yang meninggal. Sekarang dia sudah hidup kembali dengan hidup barunya. Ya Pak Kamarudin,
Kami akan bernyanyi kembali dan Pada ikut malam kembali. hari ini kita bertiga ya, kondisi Pak Kamarudin memang lemah, dia kurus, tapi saya yakin Tuhan akan menyembuhkan. Amin. 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 Juga seninya luar biasa. Ya, Teman-temanku. jadi ingat kalau besok Pak Kamarudin sudah kembali, itulah bukti Tuhan ada dan sudah bekerja. Amin. Amin. Ya, tetap semangat ya Pak Kamarudin. Tuhan memberkati Pak Kamarudin dan itu dan juga keluarga. Ini akan terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Sakit apa Sepertinya ya, Mbak, ya? mungkin di situ. Nah, itu dia yang sampai sekarang belum diketahui. Pak Komarudin sendiri mengaku dia merasa mual, pusing, dan kemudian apa namanya? Kalau melihat dari tubuhnya ini sepertinya juga sulit makan kalau orang mual kan akibatnya seperti itu begitu. Nah, sementara kondisinya sendiri juga belum diketahui seperti apa. Makanya banyak juga yang mengatakan jangan-jangan ini non medis gitu ya. Ini Kan memang jadi sakit non medis juga ada saja. Kita ya. tahu loh Pak Komarudin ini sering melakukan praktek-praktek pro bono ya, yang gratis begitu ya untuk mereka yang membutuhkan. Seperti untuk Brigadir Yosua, kita walaupun banyak yang kemudian berdonasi menyumbang gitu ya, tapi Pak Komarudin sendiri sudah menyiapkan bahwa dia akan membela itu dengan pro bono, dan kita tahu dia wirawiri seperti apa ketika itu begitu ya Mas Ersu. Setelah itu juga Mas Ersu mungkin masih ingat yang bagaimana dia itu membela istri dari mantan Dirut Taspen. Oh iya Masih iya ingat iya. tidak? Iya, iya. Dan akhirnya divonis kan di Taspennya itu ya sekarang ya. Betul. Divonis 10 tahun kalau tidak salah. Dan karena Padahal dulu merugikan negara dikenal 1 sebagai orang triliun. kuat ya. Dikenal sebagai orang Kuat sekali Mas ya, Ersu. lobby-lobbynya Dan kuat. banyak sekali rekamannya ketika itu bagaimana istri ini juga mengklaim juga dia mengalami KDRT, bagaimana kemudian dia memergoki Dirut Taspen ini yang namanya Antonius Nicholas Stefanus atau seringkali disingkat sebagai ANS Kosasih begitu ya. Dia berselingkuh dengan wanita lain dan kemudian kepergok apa itu cukup viral lah ketika itu. Nah, ketika itu yang kita terkejut juga Komarudin ini membuat sebuah konferensi pers di mana di situ dia dengan sangat berani, kita sampai ternganga, kalau saya sendiri terkejut begitu ya, berani sekali. Dia mengatakan dan menyebut ada dana 300 triliun yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang capres di Pilpres 2024. Yang jelas itu dibantah pernyataan tersebut gitu. Dia jumpa pers dengan istri dari Antonius Kosasih yaitu Rina Lawi ketika itu ya. Dan akibat dari itu dia kemudian kan menjadi Mas Hersu menjadi tersangka kalau tidak salah ya untuk kasus pencemaran nama baik. Coba kita lihat kondisi dari Pak Komarudin saat ini. Pak, siapa namanya Pak? Pak Komarudin. Bisa angkat tangannya Pak dua-duanya? Bisa, sudah boleh diturunin Pak. Apa Pak keluhannya sekarang Pak? Sesak ya. Oke, cukup menyedihkan ya kalau lihat videonya ya Mbak Agi ya. Sedih Mas Ersu, iya. Ini juga ribuan netizen ya dari berbagai, karena ini cukup viral. Saya lihat dia termasuk seorang pengacara, pejuang, pemberani begitu ya. Pemberani sekali, betul, iya. Lagi kita doakan untuk Pak Komarudin semangat, tapi buat Pak Ferdi Sambo juga mudah-mudahan tadi ini proses pertobatan. Banyak yang netizen yang mencermati Bapak, tunjukkan bahwa kecurigaan mereka itu nggak benar, gitu ya. Kita berdoanya seperti itu ya Mbak Agi. Tapi buat harapannya seperti itu. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana sih sebenarnya soal itu, karena hal-hal begini kalau dibiarkan terus di media sosial dan tanpa ada tanggapan resmi dari pemerintah bisa menimbulkan kecurigaan pada pemerintah, dan itu nggak baik, gitu ya Mbak Agi dan Pak Iya. Oke Mbak Agi, ini agak terlambat ya waktunya, selisihnya bosan dengan Jakarta itu 11 jam. Kita mesti akhirnya obrolannya, saya mesti ngejar sholat Jumat dulu Mbak Agi. Ya. Oke. Kita lanjutkan sesudah sholat Jumat nanti. Yes, thank you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.